Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini membahas tentang Lazada lagi, yaitu gimana cara ningkatin penjualan di Lazada. Oke, untuk ningkatin penjualan namanya di dunia online ya, atau bisnis online, yang perlu dioptimalkan yaitu di bagian traffic, yaitu cara gimana produk kita itu agar dilihat banyak orang dan gimana produk kita itu gampang ditemukan oleh mesin pencari, baik itu di platform Lazadanya atau dari luar. Di sini nanti akan saya jelaskan dari awal, mulai dari basic, yaitu mulai dari optimasi konten sampai menggunakan beberapa fitur di Lazada buat ningkatin penjualan. Sebelum lanjut ke materi, mungkin teman-teman kemarin belum sempat daftar di Lazada. Untuk programnya saat ini diperpanjang ya, jadi nggak cuma sampai 28 Februari. Jadi sekarang diperpanjang sampai 27 Maret 2022. Jadi kalian bisa dapat benefit, salah satunya bisa dapat kesempatan hadiah senilai 50 juta. Nanti untuk daftarnya, linknya saya cantumkan di deskripsi atau langsung kunjungi alamat URL ini lzd.co agen Yandri. Terus benefit kalau kalian daftar di momen program mulai dari LAS, kalian akan dapat beberapa keuntungan seperti ini. Yang pertama, nanti kalian bisa dapat subsidi ongkir dan subsidi iklan produk senilai total 1,5 juta. Jadi nanti sebagai seller baru kalian bisa dapat subsidi ongkos kirim langsung, sama nanti dapat subsidi iklan untuk menggunakan iklan berbayarnya dari Lazada. Terus nanti bisa ikutan campaign secara gratis juga, yang biasanya harus dikenakan admin ini bisa gratisan. Terus nanti buat yang pengen belajar serius, ini ada program inkubasi selama 90 hari. Dan bisa ikut promosi mingguan khusus buat seller baru, yang ini bisa dijamin nanti orderannya bisa naik. Terus nanti untuk fitur COD-nya yang ini paling favorit di Lazada karena kebanyakan customer di Lazada itu menggunakan sistem COD untuk pembayarannya. Ini beneran bisa ningkatin penjualan sampai 150% di Lazada. Jadi nanti udah langsung aktif. Lanjut ke materi, yang pertama kalau kalian pengen ningkatin traffic di Lazada, yang perlu diperhatikan yang utama itu adalah dari segi konten produk. Konten produk itu meliputi data yang kita upload saat mengisi produk di toko kita di Lazada, yaitu nanti berupa judul, deskripsi, gambar, atau nanti ditambahkan video atau kategori produk itu juga penting. Jadi saya contohkan seperti ini. Ini misal kita tambahkan produk. Yang pertama dilakukan optimasinya yaitu di bagian judul produk. Judul produk itu penting karena biar produk kita itu tampil di hasil pencarian berdasarkan kata kunci yang diketik sama calon customer. Atau nanti juga produk kita itu agar gampang ditemukan oleh mesin pencarinya Lazada. Oke, makanya judul produk ini paling penting karena ini gerbang paling banyak mendatangkan customer dari hasil pencarian. Oke, sebagai contoh ini saya mau upload produk tas sepeda. Ini udah saya masukkan untuk judulnya, tapi ini masih kurang optimal karena di Lazada itu ngasih jumlah karakter yang banyak. Ini sebesar 255. Jadi kalian bisa maksimalkan dengan memasukkan beberapa kata kunci yang masih relevan atau mungkin bisa jadi kata sinonim ya. Misal kayak sendal itu bisa tulis sendal atau sandal pakai E atau pakai A, jadi bisa dimasukkan semua. Jadi sebagai contoh ini mau saya tambahkan untuk beberapa kata kunci yang masih nyambung. Misal sepeda kan bisa disebut juga goes. Terus ini jenis sepedanya MTB, gunung, lipat juga bisa. Ya misal kalian bingung untuk cari referensi judul, kalian tinggal cari aja di mesin pencarinya Lazada langsung. Ya misal kalian tinggal ketikkan di sini tas sepeda. Nah nanti kalian akan dapat rekomendasi beberapa kata kunci yang bisa kalian pakai sebagai judul. Nah sebagai contoh tadi saya sudah menambahkan goes, lipat. Terus kalau misal nggak relevan ya nggak perlu dimasukkan. Terus kalau kalian pengen maksimal lagi, kalian bisa cari referensi dengan sistem ATS. Jadi amati, tiru, sempurnakan. Jadi misal ya ini ada di hasil pencarian itu ada produk yang sejenis dengan yang pengen kita jual, contohnya seperti ini bisa kita jadikan referensi. Jadi tadi punya saya ada yang belum dimasukkan, contohnya front tube, soalnya ini untuk tas sepeda di bagian depan. Ini saya tambahkan frame front tube. Oke. Terus yang bagian belakang saya masukkan untuk kata tambahan ya, kayak ini merek sama fitur, saya tambahkan anti air. Oke, jadi untuk kata kunci yang paling depan itu usahakan kata kunci utama yang nanti dicari para customer. Jadi ini saya masukkan kata kuncinya tas sepeda atau tas sepeda goes. Jadi nanti kalau ada orang yang nyari tas sepeda atau tas goes itu nanti pasti ketemu. Oke, terus selanjutnya pilih kategori, pastikan kategorinya sesuai. Di Lazada itu untuk kategorinya udah lengkap, jadi pastikan kalian udah pilih kategori yang benar-benar tepat. Sebagai contoh ini saya pilih untuk olahraga aja, ini udah diklasifikasikan. Jadi untuk sepeda ini ada aksesoris sepeda, tas sepeda, jadi bisa lebih detail untuk kategorinya. Lanjut ke bawah untuk keterangan lainnya ini wajib kalian lengkapi juga. Jadi untuk yang tanda bintang ini wajib diisi. Terus ini saya isi mereknya dulu. Bahan sama ini spesifikasi juga bisa diisi. Misal fiturnya bisa waterproof. Oke, terus
Untuk varian nanti bisa kalian tambahkan kalau memang ada variannya. Berhubung ini nggak ada variannya, ini nggak saya isi. Terus langsung diisi harganya. Ini misal saya isi 203. Kita bisa langsung di set harga diskon atau harga coret. Jadi nanti tampilannya akan ada harga coretnya. Ini biasanya langsung saya aktifkan. Terus stoknya. Terus selanjutnya kita masukkan untuk SKU. Ini bisa dikosongi atau isi. SKU itu untuk kode produk kalian. Oke, terus ini saya terapkan ke semua biar langsung masuk ke bawahnya. Atau kalian bisa input dengan manual juga bisa. Lanjut ke deskripsi, tinggal kopas saja bisa, langsung masukkan seperti ini. Terus kalian perlu perhatikan ya, di sisi kanan itu ada skor konten produk. Jadi di sini udah ada panduannya. Biar konten produk kalian bagus, itu kalian perhatikan dari segi skor konten produk. Usahakan ini bisa sempurna. Itu nanti pasti sama Lazada akan lebih direkomendasikan. Karena makin lengkap keterangan produk kita, maka lebih banyak disukai sama baik itu customer atau mesin pencarinya Lazada. Terus masukkan untuk berat produknya, jangan lupa ini satuannya dalam kilogram. Ya misal beratnya 1 kg atau 1000 gram diisi 1. Terus ukuran paketnya nanti setelah di packing. Terus ada keterangan tambahan, misal ini barangnya berbahaya atau enggak, kasih keterangan juga. Ini tidak ada karena barangnya cuma tas. Oke, setelah diisi semua pasti kalian bingung ya, ini kenapa masih perlu diperbaiki. Karena ada beberapa yang harus dilengkapi. Sebagai contoh, ini kan harus lengkapi semua atribut wajib. Jadi atribut wajib itu yang ada di bagian atas ini. Nah, ini harus diisi. Misal tadi isi untuk mereknya belum diisi. Terus tambahkan satu gambar dalam deskripsi. Jadi enak banget ya, di Lazada itu panduannya sebenarnya udah lengkap. Kalian tinggal ngikuti sistem yang udah dibuat sama Lazada ini. Oke, berarti ini tinggal tambahkan satu gambar dalam deskripsi. Oke, untuk menambahkan gambar di deskripsi ini tinggal kalian klik di bagian upload. Ini gambar upload ini. Oke, untuk menambahkan gambar di deskripsi gampang, kalian tinggal klik di bagian logo upload ini. Terus pilih foto yang mau diupload, contohnya ini. Oke, nanti otomatis langsung tersisip di deskripsi. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kalau udah selesai, jangan lupa diklik apply di bagian bawah ini. Di bagian bawah deskripsi ada kata apply-nya. Oke, selanjutnya tinggal tambahkan gambar. Ini yang terakhir perlu dilakukan, tinggal tambahkan gambar. Oke, saya upload gambarnya dulu, klik upload. Oke, tinggal pilih gambarnya, tinggal di blok seperti ini, klik open. Udah langsung ke upload. Oke, untuk uploadnya selesai. Jadi untuk skor konten produknya udah jadi sempurna. Ini kalian bisa tambahkan lagi, misal kalian udah bikin review videonya. Jadi video itu penting ya, karena kalian bisa datangkan traffic dari luar. Terus customer itu juga lebih yakin kalau ada video produknya atau ulasan reviewnya. Ini sebagai contoh, saya udah pernah bikin video reviewnya, tinggal saya copy alamat URL-nya. Jadi di Lazada kalian bisa tambahkan alamat URL dari YouTube. Ini tinggal di paste di sini, udah. Nanti skornya bakalan sempurna banget, nggak ada lagi saran untuk diperbaiki lagi. Oke, selanjutnya di harga tadi ada yang perlu diperbaiki. Jadi ini untuk harganya perlu diisi diskonnya ADD. Misal harganya 215.000. Terus untuk untuk harga diskonnya bisa di set langsung, misal tanggal 5 sampai tahun depan. Ini biasanya saya ngesetnya setahun langsung biar nggak perlu di set ulang. Terus klik confirm, udah langsung klik simpan dan tampilkan terakhir. Oke, udah berhasil ke publish dan ini skornya benar-benar udah sempurna. Oke, itu selangkah kedua, kalian tetap bisa edit ya untuk produknya, jadi nggak masalah. Nanti kalau misal udah kejual juga masih bisa diedit. Jadi pastikan untuk dari segi judul itu udah sesuai, terus dari konten juga udah bagus, terus dari segi foto juga kualitasnya bagus. Karena ini fotonya kurang menarik ya, ini saya coba ganti untuk foto yang lebih menarik, contohnya seperti ini. Nanti tinggal klik di simpan dan tampilkan. Udah, perlu kalian cek lagi apakah produknya udah menarik, mengundang untuk customer buat klik atau enggak. Selanjutnya yang ketiga yaitu pakai promosi berbayar, yaitu salah satu fitur dari Lazada biar produk kalian itu tampil di hasil pencarian yang paling depan, terus ada logonya nanti bersponsor. Untuk cara penggunaannya kalian tinggal masuk ke bagian pusat pemasaran, terus pilih yang promosi berbayar. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan yaitu top up iklan dulu. Jadi di sini sistemnya pakai saldo untuk iklannya, jadi nanti kalau saldonya habis itu tidak motong dari saldo penjualan atau saldo rekening kalian, jadi nggak usah khawatir. Oke, caranya kalian tinggal klik di bagian saldo ini, klik detail, terus pilih yang top up. Nah, untuk top up sekarang tuh gampang, ada dua cara ya, bisa pakai saldo dari hasil penjualan, atau kalian misal belum ada penjualan, kalian bisa top up juga menggunakan rekening bank. Ini sekarang udah bisa support untuk BCA. Dan minimal top up-nya bisa 50.000. Terus selanjutnya tinggal pilih ya mau top up berapa. Terus misal pilih rekening ini, misal BCA, tinggal klik top up. Terus kalian tinggal pilih pakai bank transfer atau pakai kartu kredit atau debit. Sebagai contoh saya pilih manual aja pakai bank transfer. Terus klik konfirmasi pesanan. Jadi ini udah seperti kita order barang di Lazada.
tinggal transfer pakai internet banking. Untuk BCA bisa pakai virtual account, jadi pakai mobile banking, pakai internet banking, pakai ATM juga bisa. Oke, ini saya udah top up pakai BCA dan langsung masuk, cepet banget. Oke, selanjutnya untuk ngaktifin iklan berbayar di Lazada, kalian tinggal buat campaign baru, contohnya seperti ini. Terus kalian tinggal namai untuk campaignnya, misal promo Maret. Nah, di sini ada dua tujuan, kalian bisa ngiklan untuk mendapatkan traffic lebih banyak atau berdasarkan penjualan. Nah, karena saya pengen ningkatin traffic, saya pilih yang traffic. Nah, soalnya saya baru mengenalkan produk, terutama buat toko baru, itu usahakan cari traffic dulu. Terus untuk penempatannya juga bisa diatur. Jadi di iklan itu kan bisa tampil di hasil pencarian, atau yang kedua itu hasil dari promosi rekomendasi, atau nanti bisa muncul di halaman produk kompetitor. Ya, misal kalian buka produk, itu kan pasti di bawah ada rekomendasi. Nah, itu kalian kalau pakai iklan berbayar ini bisa muncul di bagian bawahnya. Ini saya pilih yang di promosi pencarian, jadi biar efektif. Nanti silahkan dicoba sendiri mana yang lebih efektif, karena tiap produk nanti bisa beda ya. Misal produk kalian lebih kompetitif, misal harganya bisa bersaing, kualitas kalian lebih bagus dari kompetitor, itu bisa pakai yang berdasarkan promosi rekomendasi, atau pilih keduanya juga bisa dikombinasikan. Terus untuk tipe campaign-nya ini bisa di set otomatis. Kalau kalian nggak mau ribet, bisa langsung cek pilih yang otomatis atau pilih yang manual. Ini kalian bisa kontrol untuk biaya per kliknya nanti. Oke, terus untuk budget juga bisa diatur. Jadi misal kalian salah set iklan, itu masih bisa ada kesempatan buat benerin. Ini sebagai percobaan di awal ya, ini saya aktifkan 20.000 dulu. Misal ada kesalahan itu nggak terlalu banyak, bisa dibenerin. Jadi nanti kalau udah iklannya keluar 20.000 dalam satu hari itu, maka iklannya akan berhenti secara otomatis. Jadi nggak menghabiskan saldo saya yang 50.000 tadi. Oke, tanggal mulainya bisa mulai dari besok. Terus ini diatur tanggal berakhirnya juga bisa. Misal kalian pengen ngiklan di pas hari promo besar aja, itu bisa di setting. Ini nggak saya set untuk tanggal berakhirnya, jadi nanti biar sampai saldonya habis, karena udah di limit juga, jadi nggak masalah. Terus klik lanjut. Nah, selanjutnya tinggal pilih produk mana yang pengen kalian iklanin. Jadi kalian usahakan pilih produk yang udah bener-bener teroptimasi, seperti yang tadi ya, udah skornya sempurna, itu bener-bener layak kalau untuk diiklanin. Pilih produk. Oke, ini saya cari untuk tas sepeda yang barusan saya upload tadi, ini saya pilih. Jadi kalian bisa pilih beberapa produk sekaligus. Oke, selanjutnya klik konfirmasi, terus klik lanjutkan. Terus ini ada opsi kreatif, jadi nanti Lazada bisa ngatur ya untuk gambar-gambarnya secara otomatis, nanti biar bisa lebih rapi. Ini bisa kalian aktifin atau nonaktifin. Ini saya aktifkan aja. Terus untuk bidding, yaitu penawaran atau biaya per kliknya, nanti kita bisa atur. Ini saya pilih yang manual aja. Oke, jadi saya set untuk biaya per kliknya. Ini misal disarankan 600, 180, ini bisa kalian ikuti sesuai saran atau sesuai yang kalian inginkan. Jadi ini ada beberapa kata kunci yang nggak saya pakai. Misal ini karena cuma satu kata kunci, ini nggak saya pakai, tas, sepeda, dan air, ini nggak saya gunakan. Jadi biar saya nonaktifkan. Terus untuk yang ini sepeda gunung, sepeda lipat, tas gunung, ini saya aktifkan. Terus untuk harga bid per kliknya, ini saya ikut aja sesuai. Terus ini kalian bisa set ya, untuk biaya per kliknya itu nggak harus mengikuti bidding juga bisa, atau lebih dari ini juga bisa. Ini saya set 200 saja. Untuk minimalnya ini 150 untuk per kliknya. Oke, saya biasanya seperti ini strateginya, jadi mulai dari biaya klik terendah. Nanti kalau misal kita cek datanya, misal untuk jumlah kliknya terlalu rendah, makanya baru saya naikkan. Terus ini untuk produk yang kedua, sama juga, ini untuk kata kuncinya tetap saya masukkan. Terus kalian cek di bagian bawah ya, misal ada kata kunci yang nggak kalian pakai, ini bisa dihapus. Oke, kalau udah beres semua, lanjut ke produk yang kedua. Jadi nanti bisa kalian set untuk per produknya, untuk kata kuncinya. Terus kalau kalian mau ubah secara massal, bisa tinggal klik ini, ubah harga atau tawar. Jadi kalau kalian males ngedit satu-satu ya, misalkan untuk harga penawarnya tadi saya set 200 saja. Terus klik kirim. Oke, nanti semua langsung berubah ke 200. Oke, kalau dirasa udah cukup, langsung klik di bagian lanjut untuk menjalankan iklannya. Terus klik kirim. Oke, untuk bikin promosinya udah berhasil, jadi simpel banget untuk caranya seperti tadi. Di sini kalian cuma butuh untuk ngetes dulu. Jadi emang untuk ngiklan itu perlu dicoba dulu, dites dulu, biar nanti bisa kita evaluasi hasilnya. Nanti setelah jalanin iklan itu udah ada data statistiknya, nanti kita bisa pelajari di situ apa yang perlu dibenerin, apa yang perlu ditambah atau dikurangi untuk biaya per kliknya, itu nanti bisa dilihat. Oke, itu tadi untuk tutorial gimana cara meningkatkan traffic di Lazada. Ya, semoga bermanfaat. Silahkan buat yang belum daftar jadi seller di Lazada, untuk link pendaftarannya saya cantumkan di deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.